Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok Alkana yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Rashid Ritonga, Mahendra Dalimunte, Sriwayuni Lubis, dan Harbi Basar Tanjung ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik yang pertama itu hukum Trade-Dobrainer. J.W. Dobrainer pada tahun 1817 mengelompokkan unsur yang mempunyai sifat sama tiap kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang disebut trade. Dobrainer mencoba mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai sifat sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ternyata didapat keteraturan. Jika 3 unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka massa unsur yang kedua sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan ketiga. Pernyataan ini dikenal dengan nama hukum Trade-Dobrainer. Yang kedua, hukum Octave Newlands. Pada tahun 1863, J.W. Newlands mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Contohnya unsur H sifatnya mirip dengan unsur F dan Cl. Pengulangan ini oleh Newlands disebut hukum Octave karena dia membandingkan pengulangan sifat unsur dengan tangga nada atau oktav pada lagu. Newlands melopori penyusunan unsur-unsur yang sifatnya mirip mirip pada kolom vertikal. Kelemahan hukum oktav yaitu pengulangan setiap 8 unsur cocok untuk unsur-unsur yang massa atomnya kecil. Selain itu, masih ada unsur-unsur yang berhimpitan pada unsur yang sama. Yang ketiga, susunan berkala Mendeleev dan Meyer. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 di Rusia mengemukakan hubungan antara massa dengan sifat unsur. Dalam mempelajari keperiodikan unsur-unsur Mendeleev Pada penelitiannya seperti Newlands, Mendeleev juga menyusun unsur menurut kenaikan massa atom relatifnya. Dia menemukan adanya perubahan sifat secara periodik. Kelebihan tabel periodik unsur Mendeleev adalah A merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 lajur vertikal atau golongan dan 7 deret horizontal atau periode. B. Ada tempat yang kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan dan diberi nama Eka boron, Eka aluminium, dan Eka silikon. Dan selanjutnya C. Dapat menempatkan unsur He, Ne, Ar, Kr, Xc, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulia ditemukan. Selain keunggulan, tabel periodik unsur Mendeleev mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut. Yang A, ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatifnya. Yang B, trade besi atau FeCONi, trade platina ringan RuRh Pd, dan trade platina OS LrPt dimasukkan ke dalam golongan 8. Di antara unsur-unsur golongan ini hanya Ru dan OS yang mempunyai valensi 8. Pada tahun 1870, Lothar Meyer mencoba membuat daftar unsur-unsur dengan memperhatikan sifat fisika yaitu volume atom. Dia membuat grafik volume atom unsur terhadap massa atomnya. Grafiknya ada di PPT. Pada lengkung Meyer, unsur-unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs menempati kedudukannya setara yaitu di puncak. Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba berada di titik kedua dari puncak. Ternyata unsur-unsur yang letaknya setara memiliki sifat yang mirip. Yang keempat, periodik unsur modern. Tabel periodik unsur yang digunakan sekarang yaitu tabel periodik unsur modern. Setelah tabel periodik unsur Mendeleev pada tahun 1915, Henry Moseley menemukan nomor atom dan menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom.
Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara nomor atom dengan sifat-sifat unsur. Maka tabel periodik disusun dalam golongan dan periode. Ada dua sistem yang digunakan pada penomoran golongan dan periode, yaitu sistem Amerika dan sistem UPATH. Sistem Amerika menggunakan angka Romawi dan sistem UPATH menggunakan angka Arab. Oleh karena itu, sistem penomoran golongan UPATH belum memasyarakat di kalangan ahli kimia. Maka penggolongan sistem Amerika lebih banyak digunakan, begitu juga di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang perkembangan sistem periodik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dalil Munte. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Abdul Rashid, yaitu tentang sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar dua atom yang berdekatan sesamanya. Dalam suatu golongan, jari-jari atom semakin ke atas cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke atas kulit elektron semakin kecil. Dalam suatu periode, semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak. Sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Untuk mengetahui sukar mudahnya suatu atom melepaskan elektron dapat ditentukan dari harga energi ionisasinya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan gas. Energi ionisasi dinyatakan dalam KJ mol 1. Jika energi ionisasi kecil, maka atom mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, jika energi ionisasi besar, maka atom sukar melepaskan elektron. Unsur-unsur yang seperiode, energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar, karena makin ke kanan gaya tarik inti makin kuat. Kekecualiannya yaitu unsur-unsur golongan 2A memiliki energi ionisasi yang lebih besar daripada golongan 3A dan energi ionisasi golongan 5A lebih besar daripada golongan 6A. Kemudian yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Unsur-unsur yang segolongannya itu keelektronegatifan makin ke bawah, makin kecil karena gaya tarik menarik inti makin lemah. Unsur-unsur bagian bawah dalam sistem periodik cenderung melepaskan elektron. Unsur-unsur yang seperiode yaitu keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A. Atau unsur-unsur halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor, yakni 4,0. Dan harga terkecil terdapat pada francium atau Fr, yaitu 0,7. Harga keelektronegatifan penting untuk menentukan bilangan oksidasi atau bilox. Jika harga keelektronegatifan besar, berarti unsur yang bersangkutan cenderung menerima elektron dan membentuk bilangan oksidasi negatif. Jika harga keelektronegatifan kecil, unsur cenderung melepaskan elektron dan membentuk bilangan oksidasi positif. Jumlah atom yang diikat bergantung pada elektron valensinya. Kemudian yang keempat yaitu sifat logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik antara lain mengkilap, menghantarkan panas dan listrik, dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat ditentangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Sifat-sifat logam tersebut yang membedakan dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang.
Batas unsur-unsur logam yang terletak di sebelah kiri dan batas unsur-unsur bukan logam di sebelah kanan pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Kemudian yaitu yang kelima, kereaktifan. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin reaktif karena makin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif karena makin sukar menangkap elektron. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Jadi unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 7A dari kiri ke kanan dalam satu periode. Mula-mula kereaktifan menurun kemudian bertambah hingga golongan 7A. Golongan 7A tidak reaktif. Kemudian selanjutnya yaitu yang keenam, afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Jika ion negatif yang terbentuk bersifat stabil, maka proses penyerapan elektron itu disertai pelepasan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Akan tetapi, jika ion negatif yang terbentuk tidak stabil, maka proses penyerapan elektron akan membutuhkan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Jadi unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron daripada unsur afinitas elektron bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron berarti makin besar kecenderungan menyerap elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Maka atom semakin sulit menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin kecil. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Harbi. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke golongan unsur dalam sistem periodik. Yang mana yang pertama ada periode, yaitu lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut dengan periode. Yang mana di dalam sistem periodik modern sekarang mempunyai 7 periode, yaitu yang pertama, di periode pertama memiliki 2 unsur, di periode yang kedua memiliki 8 unsur, di periode yang ketiga juga memiliki 8 unsur, di periode yang keempat memiliki 16 unsur, di periode yang keenam memiliki 16 unsur juga, di periode yang keenam memiliki 32 unsur, dan di periode yang ketujuh memiliki 32 unsur juga. Periode 1, 2, 3 disebut dengan periode pendek karena memiliki jumlah unsur yang sedikit, sedangkan di periode keempat dan seterusnya disebut dengan periode panjang karena memiliki jumlah unsur yang banyak. Sistem 8 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama atau golongan 1A dan golongan tambahan atau golongan B. Di sistem 18 golongan, menurut cara ini sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18 dimulai dari kolom paling kiri. Unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai dengan 12. Beberapa golongan dalam unsur periodik mempunyai nama khusus, diantaranya golongan 1A yang mana disebut dengan logam alkali kecuali yang hidrogen, di golongan 2A disebut dengan logam alkali tanah, di golongan 6A disebut dengan halogen, dan di golongan 7A disebut dengan gas mulia. Yaitu dia tadi, yang pertama di bagian periode, yang kedua unsur transisi dan transisi dalam. Unsur
Unsur yang terletak pada golongan B disebut unsur transisi atau unsur peralihan. Sedangkan unsur transisi dalam yaitu dua baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik disebut unsur transisi dalam, yaitu terdiri dari lantanida dan juga aktinida. Yang terakhir yaitu hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Nah, itu dia, nanti jika nama periode unsurnya sama berarti jumlah kulitnya juga sama. Di yang kedua, nomor golongan sama dengan elektron valensi. Maksudnya di sini nomor golongannya harus sama dengan elektron valensinya. Jika elektron valensinya dengan nama golongannya salah, berarti itu belum merupakan unsur yang benar. Berdasarkan hubungan tersebut, maka letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Lubis, NPM 21131001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari makalah kami, yaitu sistem periodik unsur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan periode dan golongan suatu unsur, di mana golongan unsur ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu golongan itu terdiri dari golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu adalah golongan A, yaitu dari golongan 1A sampai dengan 8A, dan golongan transisi yaitu golongan B dari 1B sampai dengan 8B, dan golongan lantanida dan aktinida, di mana untuk menentukan periode dan golongan suatu unsur ini yaitu dapat menggunakan azas Aufbau dan juga dapat dari kulit atomnya. Cara menentukan periode dan golongan suatu unsur dapat dilakukan dengan melihat unsur tersebut berada pada blok berapa, di mana blok unsur ini ada blok S, blok D, blok P, dan blok F. Berikut ini adalah cara menentukan periode dan golongan untuk setiap blok. Untuk blok S, yaitu terdiri dari golongan 1A dan 2A, disebut golongan utama. Dalam konfigurasi elektron, elektron terakhirnya menempati subkulit S. Penentuan golongan ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit S terakhir. Berarti nanti dari konfigurasi elektronnya adalah subkulit S terakhir. Contoh soalnya adalah tentukan golongan dan periode Ca dengan nomor atomnya 20. Penyelesaiannya yaitu dengan cara menentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, di mana jumlah elektron pada subkulit S terakhirnya itu adalah 2, maka Ca termasuk ke dalam golongan 2A, di mana harga N terbesarnya yaitu adalah angka tertinggi di sini yaitu adalah 4, maka Ca termasuk ke dalam periode 4. Yang kedua adalah blok P, di mana blok P ini terdiri dari golongan 3A sampai dengan 8A, disebut juga golongan utama. Dalam konfigurasi elektron, elektron terakhirnya menempati subkulit P. Kemudian penentuan golongan ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit P terakhir ditambah dengan subkulit S terakhirnya di konfigurasi elektron nantinya. Contohnya adalah tentukan golongan dan periode dari Br35. Penyelesaiannya itu adalah dimana terlebih dahulu kita cari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi dari Br35 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Jumlah elektron pada subkulit P terakhir ditambah dengan subkulit S terdekatnya, berarti di sini adalah 4s2 dengan 4p5. Maka 2 ditambah dengan 5 yaitu adalah 7, maka Br termasuk golongan 7A, dan harga N terbesarnya yaitu adalah 4, maka Br termasuk ke dalam periode 4. Yang ketiga adalah blok D, di mana blok D ini terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B, disebut golongan transisi. Dalam konfigurasi elektron, elektron terakhirnya menempati subkulit D.
Penentuan golongan ditentukan oleh elektron yang menempati subkulit D terakhir ditambah dengan subkulit S terdekatnya. Kalau D ditambah S-nya lebih kecil dari 8, maka termasuk golongan D ditambah S, kemudian golongan B dia, misalnya S2 D1, maka dia 2 ditambah 1 itu sama dengan 3, maka termasuk golongan 3B. Jika misalnya S2 D2, maka termasuk golongan 4D, dan seterusnya. Kalau D ditambah S-nya 8, 9, 10, maka termasuk golongan 8B. Kalau D ditambah S-nya sama dengan 11, maka termasuk golongan 1B. Dan kalau D ditambah S sama dengan 12, maka termasuk ke dalam golongan 2B. Contoh soalnya adalah tentukan golongan dan periode dari Mn25. Di mana terlebih dahulu kita cari konfigurasi elektronnya. Mn25 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Jumlah elektron pada subkulit SD terakhir dan subkulit S terdekatnya yaitu adalah 4s2 dan dengan 3d5, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka Mn termasuk golongan 7B, di mana harga N terbesarnya yaitu adalah angka tertingginya ya di sini adalah angka 4, maka termasuk ke dalam periode 4. Kemudian yang terakhir adalah blok F. Blok F ini terdiri dari golongan 3B periode 6 atau lantanida dan golongan 3B periode 7 atau aktinida, disebut dengan golongan transisi dalam. Dalam konfigurasi elektron terakhirnya menempati subkulit F, yaitu pasti golongan 3B, dimana bila harga N terbesar 6 maka termasuk golongan lantinida, dan bila harga N terbesar 7 maka termasuk golongan aktinida. Contoh soalnya adalah tentukan golongan dan periode dari ND60, yaitu penyelesaiannya adalah ND60, maka kita singkat penulisannya yaitu XE 6S2 ditambah 6S2 4F4. Karena unsur Nd neodymium termasuk ke dalam blok F, maka La termasuk golongan 3B. Harga terbesar darinya sama dengan N, maka ini termasuk ke dalam periode 6, dan unsur Nd termasuk dalam golongan lantanida. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan golongan dan periode dari AM95. Penyelesaiannya yaitu AM95 sama dengan ini penyingkatan lagi dia Rn 7s2 5f7. Karena unsur Am amerisium termasuk golongan F, maka Am termasuk golongan 3B. Harga N terbesar adalah 7, maka Nd termasuk ke dalam periode 7. Unsur Am termasuk golongan aktinida. Inilah penjelasan dari saya mengenai penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.